kita tidak menyadari bahayanya berbuat salah kepada Allah. Kalau orang itu berbuat salah kepada pemerintah, berbuat salah kepada manusia, itu mereka ini kadang-kadang menyadari, wah ini bahaya ini, bisa dihukum saya. Jadi kalau berbuat salah kepada Allah, sebagian manusia atau kebanyakan manusia tidak merasa berbahaya, padahal ini lebih bahaya. Allahu Akbar, Allah Maha Agung. Maka Allah itu kalau menyiksa juga siksanya Maha Agung. Kalau memberi pahala juga pahalanya Maha Agung. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة. أما بعد. Hadirin muliakan, orang yang paling beruntung di dunia ini adalah orang-orang yang dapat hidayah, kemudian jadi asbab hidayah untuk orang lain. Dapat hidayah, kenal kepada Allah, kenal kepada Rasulnya, paham negeri akhirat, kehidupannya mengikuti petunjuk Allah, kemudian dia jadi asbab hidayah untuk orang lain. Dapat hidayah jadi asbab hidayah. Dapat hidayah itu bagaimana? Yakin hanya kepada Allah, hidup ikut Rasulullah, itu namanya dapat hidayah. Kemudian setelah itu jadi asbab hidayah untuk orang lain. Jadi asbab orang lain yakin kepada Allah, jadi asbab orang lain ikut Rasulullah. Itulah kehidupan para sahabat sebenarnya. Mereka ini orang dapat hidayah, jadi asbab hidayah untuk orang lain. Dan ini pula yang kita sedang usahakan untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk umat semuanya. Bagaimana dapat hidayah? Ya asbab hidayah. Itulah yang kita minta waktu sholat. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, berikanlah kami hidayat jalan yang lurus. Ini bukan titik. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, seperti hidayat yang telah Engkau berikan kepada orang-orang yang Engkau beri nikmat, yaitu para nabi. Hidayat yang Allah berikan kepada para nabi itu bagaimana? Hidayat jadi asbab hidayat orang lain. Jadi waktu sholat itu kita ini doa supaya dapat hidayat seperti hidayat yang Allah berikan pada para nabi, yaitu hidayat jadi asbab hidayat orang lain. Yang kita minta itu seperti hidayat yang Allah berikan kepada Nabi Adam alaihissalam. Nah, awalnya orang beragama di dunia ini. Nabi Adam itu pernah berbuat salah sekali. Dan itu tidak sengaja, sebenarnya tidak salah.
Jadi kalau Nabi itu kelihatannya salah itu sebetulnya tidak salah sebetulnya direnungi itu. Karena Allah mengatakan fanasya Adam. Nah Adam itu lupa. Orang lupa itu kan tidak salah sebetulnya. Jadi karena para Nabi itu derajatnya sangat tinggi, maka lupa pun ya, dianggap satu kesalahan. Maka beliau ini menangis bertahun-tahun karena kesalahan yang satu yang karena lupa tadi itu. Maka kita ini minta hidayah kepada Allah agar kita ini bisa menangis menyesali kesalahan kita ini seperti Nabi Adam alaihissalam. Kita ini bukan salah sekali kalau kita ini salahnya itu hari-hari sampai nggak bisa ngitung. Dan salahnya itu disengaja, memang salah sengaja. Salah banget sendablek terus saja gitu. Tapi nggak pernah nangis. Kenapa nggak pernah nangis? Bukan karena kurang salah, bukan. Karena kurang hidayah. Kita tidak menyadari bahayanya berbuat salah kepada Allah. Kalau orang itu berbuat salah kepada pemerintah, berbuat salah kepada manusia, itu mereka ini kadang-kadang menyadari, wah ini bahaya ini, bisa dihukum saya. Jadi kalau berbuat salah kepada Allah, sebagian manusia atau kebanyakan manusia tidak merasa berbahaya, padahal ini lebih bahaya. Allahu Akbar, Allah Maha Agung. Maka Allah itu kalau menyiksa juga siksanya Maha Agung. Kalau memberi pahala juga pahalanya Maha Agung. Hidayah yang kita minta waktu sholat itu semalaikan adalah seperti hidayah yang Allah berikan kepada Nabi Nuh. Allah ceritakan dalam Quran bagaimana Nabi Nuh itu dakwah siang dan malam 950 tahun. Nggak ada jemu-jemunya, nggak ada capek-capeknya, menghadapi masalah terus. Kita kadang-kadang di markas 1 bulan aja sudah capek ya. Capek belum? Belum tambah loh gitu. Capek, tiap hari kok bayan aja. Tiap hari musyawarah, capek saya. Waktu kita keluar 4 bulan itu, kalau sudah dapat 2 bulan itu seperti orang berenang di lautan. Mau maju nggak bisa, mau mundur nggak bisa. Maju kok jauh betul, mau mundur kok ya gimana. Ingatlah dakwahnya Nabi Nuh 950 tahun. Belum ada apa-apanya. Ya Allah, berikan aku ketabahan, kesabaran, hidayat seperti yang telah Engkau berikan kepada Nabi Nuh alaihissalam. Hasilnya apa Nabi Nuh? Sekian lama dakwah itu hasilnya apa? Di antara hasilnya, salamun ala Nuhin fil alamin. Orang seluruh alam ini pada zaman itu yang dapat salam dari Allah cuma satu aja, Nabi Nuh. Salamun ala Nuhin fil alamin, dapat salam dari Allah. Nah, kita ini berharap kalau kita ini terus istiqomah dalam agama ini, kita dapat salam dari Allah. Seperti Siti Khadijah, ini manusia bukan nabi, bukan rasul, wanita lagi.
mendapatkan salam dari Allah. Nabi mengatakan kepada Sayyidah Khadijah, ini Jibril datang tuh loh, menyampaikan salamnya Allah kepada kamu. Subhanallah. Orang kok dapat salamnya Allah. Masih tambah lagi, dan ini Jibril memberi kabar gembira kepada kamu Khadijah. Sudah dibikinkan rumah dari intan yang tidak ada sambungannya. Nah, di dunia ini rumah dari kayu sambungan tok isinya. Ini rumah dari intan yang tidak ada sambungannya. Selalon kalau istilahnya orang Jawa itu. Jadi nyambung semua. Karena itu dibikin bukan cari intan satu balok terus bukan. Kun sudah jadi langsung. Kayak kamu ini punya tangan punya kaki kan nggak ada sambungannya tuh, utuh. Ya Allah membuat rumah di surga itu begitu utuh kayak kamu ini, nggak ada sambungannya. Bukan pasang kaki disambung timur, itu bukan. Allah bikin pohon itu ada sambungannya nggak? Hah? Nggak ada sambungannya. Nah itu rumah di surga nanti begitu itu, nggak ada sambungannya. Gandeng semua. Kayak apa ya? Kamu lihat sendiri. Maka kita ini harus merenung, ya Allah, mata yang ingin melihat surga masa ngantuk terus. Nah, cocok nggak mata yang disiapkan untuk melihat surga, rumah intan yang tidak ada sambungannya itu terus bicara agama ngantuk, cocok nggak? Cocok nggak kira-kira? Oh cocok, cocok ri. Dicocok ria iku jelane. Nah, mulai Allah Ta'ala ini kita renungi. Ya karena kita dakwahnya yang capek juga. Nah, obat yang capek itu bagaimana? Syukur. Syukur. Kalau orang itu syukur, nggak ada capek-capeknya. Seneng. Kalau kita mendapatkan tugas-tugas agama bertubi-tubi, kalau kita dakwah lama, ingat Nabi Nuh. Kalau kita dapat tugas agama bertubi-tubi, datang lagi. Ini kemarin Ramadan, program Ramadan, program pelajar, saya capek. Akhir Ramadan taskil lagi, Syawal ada taskil lagi, ada aja lah alasannya taskil itu. Ini Ramadan, ini Syawal, ini setan sudah pada keluar. Kalau kita nggak dakwah mampus kita. Nah, setelah itu katanya ada jur lagi ini, nah, takaza lagi. Nah, bagaimana kita menerima takaza ini, tugas-tugas agama ini dengan syukur. Bagaimana supaya syukur? Kalau orang taklimnya sungguh-sungguh, tahu khasiat-khasiat agama, tahu fadilah-fadilah agama, maka menerima tugas-tugas agama itu dengan syukur, gembira. Kalau kita dakwah lama merasa capek, ingatlah Nabi Nuh alaihissalam. Kalau banyak takaza, ingatlah yang mulia baginda Muhammad SAW dan para sahabatnya di Madinah Al-Munawwarah, takaza siang dan malam. Takaza keluar juga banyak. Nabi itu keluarkan jamaah aja. Takaza maqam juga keluar menerima tamu-tamu dari seluruh dunia. Dan zaman dulu itu nggak ada warung kayak sekarang. Ya. Jadi orang yang datang ke Madinah itu ya semua dijamin sama orang Madinah 100%.
bukan hanya dijamin, itu kalau pulang itu dibekali, kasih kurma, kasih ini, karena di dalam perjalanan nggak ada warung. Kalau sekarang ini, wah, alhamdulillah jamaah banyak, kita bisa bikin warung baru. Nah, iya banyak. Kelihatannya malam istimewa, buka warung, malam istimewa. Nah, zaman sahabat nggak ada warung, jadi sudah sahabat itu banyak keluar. Setelah dimakomi, jamu tamu hari-hari dari seluruh dunia. Tapi hasilnya apa? Hasilnya apa? Hasilnya Allah ridho dengan para sahabat. Sekarang mereka sudah nggak capek lagi ya, di surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita hidup sementara ini juga seperti mereka. Allahumma. Kalau kita tidak korban, tidak sibuk karena agama, kata Syainam, kamu akan mati juga. Tapi matinya bukan dalam perjuangan agama. Kalau kamu tidak mau korban untuk agama, akan korban juga. Coba orang tuh yang uangnya disimpan aja, nggak mau untuk agama, nggak mau. Kalau mau keluar, saya nggak punya bekal. Nah, kalau bikin di rumah punya, yang aneh deh. Kalau ke Jakarta, ke Surabaya untuk urusan dunia kok punya bekal. Kalau sudah untuk keluar, nggak punya bekal Pak, saya ini Pak. Kalau kamu tidak mau korban untuk agama, akan korban juga, tapi bukan untuk agama. Kalau kamu tidak mati karena agama, kamu mati juga, tapi bukan karena agama. Kata Syainam Al-Hasan rahimahullah. Kalau kamu nggak mau capek karena agama, akan capek juga, tapi karena lainnya, karena perkara-perkara lain, akan capek juga. Apa petani itu nggak capek? Capek pagi-pagi begini sudah berangkat ke sawah, masul, meluku, nggaru. Selalu kesel nih. Tentara juga capek, ini sudah berangkat ke 501 sana. Nah, Bu Aris digebuki sama komandannya. Kalau kakinya itu nggak lurus itu gebuk beluk. Kalau kamu bayan ngantuk nggak digebuk. Enak kamu ini. Apa? Dikira mau dipukul, enggak dipukul. Cuman saya takut-takut aja. Ya. Jadi saya mulaikan, kalau orang itu tidak mau capek karena Allah, akan capek karena makhluk. Itu sudah begitu itu sudah. Gak mau capek karena akhirat aja, capek karena dunia. Itu saudaranya Pak Tontowi itu di Jerman belajar mengenai serangga, belajar mengenai semut, bangsa begitu itu loh, mengenai jingklong. Itu 9 tahun, Masya Allah. 9 tahun bukan belajarnya, itu penelitiannya aja di laboratorium, duduk itu 9 tahun. Sampai nggak sempat kawin, sekarang jadi dosen di Malaysia nggak kawin-kawin. Masya Allah, waktu kesini saya bilang, kamu ini sih umpama sabar kamu gunakan untuk agama, jadi wali kira-kira sudah. Orang duduk aja nginceng itu, nginceng serangga itu di laboratorium 9 tahun. Kok bisa betah ya? Ini ada santri ini, sama setahun ada. Sobirin itu ada kok dia. Itu
kakaknya Pak Tontowi itu nggak sempat kawin sampai sekarang gara-gara serangga itu. Kalau kamu nggak sempat kawin karena agama nggak apa-apa. Nah, sopirin ini nggak kawin-kawin. Jadi semelekan ini kalau kita renungi itu kita ini beruntung. Kita ini capek sedikit kok karena agama. Mikir sedikit urusan agama, ya. Kamu kira orang yang gak dakwah itu gak susah? Susah juga. Tidak punya masalah, banyak masalah. Yang tidak dakwah itu loh, masalahnya banyak juga. Kita ini ya mungkin ada masalah juga, tapi kok karena agama. Masalah karena agama itu kalau kita istiqomah akhirnya mesti Allah kasih kemudahan. Kamu kira orang yang tidak dakwah itu nggak punya utang itu? Oh, utangnya tambah banyak itu utangnya. Tapi bukan karena agama, tapi karena nafsunya. Masya Allah. Bersyukurlah orang yang susah payah itu karena agama, di jalannya para nabi, para rasul, di jalannya yang mulia baginda Muhammad SAW. Jadi disyukuri. Ini kalau disyukuri hilang itu capeknya hilang, bosannya hilang. Nah, supaya bisa syukur, taklimnya yang kencang, mudzakarah fadilah agama. Agama itu karunia. Ada orang yang masuk Islam itu merasa berjasa kepada Rasulullah. Wah, saya itu masuk Islam jadi pengikutnya Rasulullah. Nah, Rasulullah itu betul-betul beruntung dapat teman seperti saya ini. Maka ditegur oleh Allah. Yamunnuna 'alaika an aslamu. Qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman. Kamu merasa berjasa kepada nabiku karena kamu masuk Islam. Oh, keliru kamu itu. Allah lah yang berjasa kepada kamu, kamu dapat hidayat masuk Islam. Jadi kita ini kalau menjalankan agama itu merasa dapat keberuntungan, dapat karunia. Jangan merasa berjasa. Saya ini udah capek betul untuk agama ini. Banyak korban. Korban apa? Kita ini korban kita ini seperti mengeluarkan uang 5 rupiah mau beli sedan Mercedes. Nah, uangnya cuma 5 rupiah. Begitu sombong. Saya ini sudah membayar 5 rupiah, mana sedannya? Nah, maka orang-orang bilang orang gila ini. Nah, kita ini korban sedikit, pikirannya itu mau masuk surga paling tinggi. Nah, kita ini korban habis-habisan sampai semet gepeng pun untuk beli 1 kerikil di surga itu belum layak. Kalau bukan karena rahmat Allah, kemurahan Allah, jadi kita ini korban bukan untuk membeli surga, hakikatnya itu karunia Allah kepada kita supaya kita ini ada jalan menuju surga Allah. Ya, kita syukur. Kalau orang itu syukur tuh nggak ada capeknya, seneng aja. Sholat juga jadi seneng, dakwah seneng. Nah, ini bisa istiqomah. Ganti yang bayan Pak ya, mudzakarah. Gantian yang bayan gantian. Apa yang ingat tadi itu aja, apa yang ingat aja. Masa nggak ada yang nyantol panjangnya sian. Taqabbalallah, jazakumullah.
Ya orang itu kalau melihat akhirat, amal agama itu adanya syukur. Karena semua amal agama itu apapun keadaannya, bagaimanapun susahnya itu pahalanya tambah tinggi. Kalau orang itu melihat akhirat, mestinya itu syukur terus. Kalau melihat dunia harus sabar terus. Nah, capek toh. Kadang-kadang dimarahi orang, kadang-kadang capek, kadang-kadang kelaparan. Maka kalau kita ini memandang dunia, yang diperlukan itu sifat sabar. Tapi kalau kita memandang akhirat, syukur terus. Maka sabar dan syukur ini bekalnya orang amal agama. Maka Jibril dengan perintah Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada Nabi, gunung-gunung mau dijadikan emas. Enggak usah aneh, yang menjadikan emas seluruh dunia ini Allah Subhanahu wa taala. Tanpa bahan. Allah itu kalau menjadikan apa-apa itu tanpa bahan. Bahannya bumi itu apa? Bahannya tidak ada. Allah jadikan. Allah itu bisa menjadikan tanpa bahan. Emas itu asalnya nggak ada, diadakan oleh Allah. Jadi kalau pakai bahan, gunung dijadikan emas, mudah bagi Allah. Tanpa bahan aja bisa ke Allah tuh. Apalagi pakai bahan. Tuh tambah lebih bisa. Allah ciptakan dunia ini, ciptakan langit, ciptakan bumi tanpa bahan. Maka Nabi ditawari gunung-gunung jadikan emas, bukan langsung nerima. Nabi itu dikasih kefahaman tinggi itu untuk agama itu tidak perlu emas, tidak perlu perak, tidak perlu harta, yang diperlukan itu sabar sama syukur. Maka Nabi mengatakan, tidak ya Allah, saya ingin sehari makan biar bisa sabar merengek-rengek Engkau. Sehari makan biasa syukur. Sehari tidak makan bisa merengek-rengek sabar. Jadi bekalnya agama itu sabar dan syukur. Tidak perlu materi. Bekalnya sabar dan syukur. Kalau kita lapar ya sabar, kalau kita kenyang syukur, sudah jalan agama. Tidak perlu ada yang lain-lain. Makanya Nabi memberikan pelajaran kepada kita. Itu bisa amal tuh, praktikan kita, wah saya ini bisa amal agama kalau saya punya duit. Saya bisa amal agama kalau saya punya teman. Yang belum punya istri, saya bisa amal agama kalau punya istri yang solehah kayak Khadijah. Yang belum punya anak, pikirannya saya bisa amal agama kalau punya anak yang lucu-lucu menggembirakan saya. Pokoknya itu pikiran-pikiran gitu. Kadang-kadang kita ngelamun begitu itu. Saya bisa amal agama kalau saya punya mobil 4x4 bisa takaza ke pelausan, panean, naik gunung turun gunung. Padahal bukan itu. Orang itu bisa amal agama kalau ada sabar sama syukur, itu aja sih. Kalau nggak enak ya sabar, jalan terus. Kalau enak syukur ya jalan terus. Kalau sudah ada dua itu jalan sudah. Nah supaya ada dua itu gimana? Kalau kita ada yakin. Nah ini sumbernya segala kebaikan. Yakin kepada Allah, yakin kepada akhirat, yakin kepada Rasulullah. Akhirnya kita bisa sabar, bisa syukur. Nah supaya yakin itu bagaimana? Kalau senantiasa dakwah, bicara keagungan Allah, Allah yang kuasa, makhluk tidak kuasa. Bicara akhirat, rumah kita ini akhirat.
bicara kehidupan Nabi, kemuliaan Nabi, mukjizat-mukjizat Nabi, kehebatan-kehebatan Nabi. Sehingga kita ini ikut Nabi itu seneng. Sekarang ini ada dua rombongan. Yang satu di situ ada presiden, yang satu di situ ada Pak Lurah. Kamu suruh milih. Kamu boleh pergi bersama ini presiden, boleh pergi bersama Pak Lurah. Pilih mana kira-kira? Masa? Oh, kok yang Jawa tiba. Nah, sekarang ada rombongan, di situ ada Rasulullah. Semulia-mulia makhluk. Kita kira-kira senang nggak Pak kira-kira? Oh, senang. Jadi kalau kita ini senantiasa merenungi kemuliaan Rasulullah SAW, kita ini berjalan di jalannya Rasulullah itu senang. Insyaallah. Jadi dakwah terus sampai timbul yakin kepada Allah, sehingga ada apa-apa hasbunallah, cukup Allah. Cerita terus akhirat sampai rumah saya itu akhirat. Nah, ini mantep, bukan Ngawi rumah saya ini akhirat. Ngawi ini cuma sementara saja, akhirnya ke akhirat. Pokoknya imam saya itu Rasulullah. Kemana saja Rasul pergi, saya ikut. Bukan kita ini, oh, saya mau keluar Pak, kalau orang halakoh saya keluar. Kalau Pak Abu Bakar keluar ya saya ikut keluar. Kalau nggak keluar ya nggak ikut keluar. Pokoknya Rasulullah keluar, saya keluar, gitu aja. Ikut Rasulullah. Seneng apa enggak kira-kira? Nah, senang. Rasulullah dakwah, saya ikut dakwah, gitu aja. Walaupun orang Ngawi nggak ikut dakwah, pokoknya saya ikut Rasulullah. Ini ada rombongan Rasulullah, saya ikut Pak RT, gimana? Saya ikut Rasulullah. Jadi dakwah ini dirasa nih. Kadang-kadang kita ini dakwah mboten dirasani, sehingga pikiran ini arep mulai akhirnya. Gambar rasane iki jenenge nyapo iki jenenge. Iki melaku karo Rasulullah lho kok. Nolah-nolah nggur pengen mulai, bla iki piye to karepmu iki. Insyaallah Bang nggih. Dirasakne. Napa mawon niku, napa niku 5 amal masjid, napa niku teng markas, napa niku medal dirasakne. Sehingga kita niku seneng. Syukur nek ana ngopo-opo sabar. Insyaallah ngene. Mohon sakniki sing badhe medal 4 bulan 40 hari monggo jumeneng mriko. Yang mau keluar 4 bulan 40 hari. Yang mau keluar 4 bulan 40 hari semuanya tambah masa, sisa masa. Tambah masa, sisa masa. Jamaah setahun. Allah. Sani mudzakarah malih Pak, mantap mudzakarah. Mengki terus salat isyraq, wiritan, musyawarah nggih. Monggo mudzakarah riyen. 5 menit, monggo.